balik lagi sama Resa. Kali ini Resa mau ngasih informasi seputar kesehatan tentang kista ya. Setelah tadi di video sebelumnya itu kusta, kali ini kista. Jadi kista itu apa? Langsung aja cek this out. Kista adalah sebuah kantung yang terbentuk dari jaringan membran dan beresiko cairan, udara, semi-solid, hingga zat lainnya. Kista dapat muncul pada beberapa bagian tubuh hingga di bawah kulit. Penyebab kista, berikut hal-hal yang dapat memicu atau memperparah kista, yaitu kondisi genetik, tumor, infeksi, kelainan pada perkembangan embrio, cacat pada sel, kondisi inflamasi kronis, penyumbatan pada saluran pada tubuh, parasit, dan cedera. Faktor risiko kista, berikut beberapa faktor pemicu kista yang harus diketahui. Yang pertama ada usia. Menurut US National Library of Medicine atau NLM, wanita yang berusia di antara usia pubertas sampai menopause menempati resiko paling tinggi untuk terkena kista di bagian ovarium. Pasalnya pada masa ini wanita masih mengalami periode menstruasi. Pada saat wanita mengalami menstruasi, munculnya benjolan cairan di ovarium bisa saja terbentuk. Ini bukan menjadi masalah selama benjolan di ovarium bisa hilang dengan sendirinya, tidak membesar dan tidak menyebabkan gejala. Kondisi penyebab kista ovarium jarang terjadi pada wanita setelah menopause. Namun, wanita yang sudah menopause dan mempunyai benjolan berisi cairan di ovarium mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk terkena kanker ovarium. Yang kedua, sindrom ovarium polikistik. Wanita yang memiliki sindrom ovarium polikistik mempunyai resiko benjolan di ovarium yang lebih tinggi. Sindrom ovarium polikistik terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup hormon bagi folikel dalam ovarium untuk melepaskan sel telur. Akibatnya terbentuklah benjolan folikel. Sindrom ovarium polikistik juga dapat mengganggu produksi hormon pada wanita sehingga banyak masalah yang dapat terjadi karena hal ini. Selanjutnya ada endometriosis. Endometriosis terjadi saat bagian dari jaringan yang melapisi rahim atau endometrium terbentuk di bagian luar rahim, seperti pada tuba fallopi, ovarium, kandung kemih, usus besar, vagina, ataupun rektum. Terkadang kantung berisi darah atau benjolan terbentuk pada jaringan ini. Benjolan berisi yang terbentuk karena endometriosis ini disebut dengan endometrioma. Benjolan ini dapat menyebabkan mengidap rasa sakit saat berhubungan intim dan selama periode menstruasi. Selanjutnya ada obat penyubur kandungan. Obat penyubur kandungan biasanya dipakai untuk membantu ovulasi seperti gonadotropin, clomipene, citrate, ataupun letrozole. Ini karena mereka dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh. Penggunaan obat penyubur kandungan juga dapat meningkatkan resiko adanya benjolan di ovarium, seringnya dalam jenis kista fungsional. Penggunaan obat ini dapat menyebabkan terbentuknya kista dalam jumlah banyak dan dalam ukuran besar pada ovarium. Kondisi ini disebut dengan sindrom hiperstimulasi ovarium. Yang terakhir ada kemoterapi dengan tamoxifen. Wanita pengidap kanker payudara yang pernah menjalankan kemoterapi dengan tamoxifen memiliki resiko adanya benjolan di ovarium yang lebih tinggi. Tamoxifen dapat menyebabkan terbentuknya benjolan di ovarium, namun benjolan berisi cairan ini dapat hilang setelah pengobatan selesai. Selanjutnya ada gejala kista. Gejala utama kista adalah benjolan yang tumbuh pada bagian tubuh tertentu yang letaknya tergantung pada jenis kista yang dialami. Benjolan dapat tumbuh di wajah, leher, dada, punggung, kulit kepala, telapak tangan, dan telapak kaki. Namun beberapa kista tumbuh di bagian tubuh dalam sehingga perkembangan benjolan kista tidak dapat dirasakan dengan baik seperti pada payudara hingga ovarium. Kista memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat lambat. Selain itu, kista juga tidak menyebabkan rasa nyeri pada pengidapnya kecuali jika kista mengalami infeksi. Berikut tanda-tanda kista mengalami infeksi. Keluar darah atau nanah berbau tidak sedap dan benjolan. Kemerahan di kulit sekitar area kista, infeksi yang memicu nyeri pada kista, kaku atau kesemutan terutama pada bagian tubuh yang ditumbuhi kista, mual dan muntah, demam, pusing. Selain infeksi, kista juga dapat menyebabkan rasa tidak nyaman ketika ukuran kista sangat besar. Menimpa saraf atau pembuluh darah, tumbuh pada area yang sensitif hingga mempengaruhi fungsi organ tubuh. Untuk pengobatan kista, kista dapat hilang dengan sendirinya tanpa diobati. Pengidap pun dapat mempercepat proses penyembuhan dengan mengkompres kista menggunakan kompres hangat, namun jangan mencoba memecahkan kista karena dapat menyebabkan infeksi. Bila kista tidak hilang, kunjungi dokter untuk mendapatkan penanganan medis. Dokter dapat menghilangkan kista dengan beberapa metode berikut. Mengangkat kista melalui operasi bila aspirasi tidak berhasil. Menyuntikkan kortikosteroid guna mengurangi radang kista, menusuk kista dengan jarum dan melakukan penyedotan cairan dalam kista. Selanjutnya ada pencegahan kista. Meski pada umumnya kista tidak dapat dicegah, tapi beberapa jenis kista dapat dihindari. Contoh, kalazion dapat dicegah dengan membersihkan kelopak mata menggunakan pembersih yang lembut, sedangkan kista pilonidal bisa dicegah dengan menjaga kulit tetap kering dan bersih serta tidak duduk terlalu lama. Wanita dengan kista ovarium dapat mencegah pembentukan kista baru dengan minum pil KB.
Ya itu tadi adalah info seputar kista. Kalau teman-teman mau request seputar kesehatan atau penyakit apapun, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dadah dan see you di video selanjutnya.